Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 11 tentang pengurusan jenazah. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, bisa dilihat di sini ada peta konsep. Jadi untuk materinya adalah melaksanakan pengurusan jenazah. Untuk pembahasannya bisa dilihat di sini. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kemudian perawatan terhadap jenazah. Jadi nanti akan ada 4 tahap. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Kemudian kita bahas juga tentang takziah atau melayat, dan bahasan yang terakhir adalah ziarah kubur. Diharapkan siswa setelah mempelajari materi ini, siswa mampu menelaah dan menganalisis perawatan jenazah atau pengurusan jenazah. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah KD 3.7, yaitu siswa bisa menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian KD 4.7, siswa mampu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ayat tadi menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat maupun memperlambat. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sendiri, atau sedang bersama-sama. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertaubat dan memperbanyak amal soleh. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah sering-seringlah bertakziah. Bertakziah adalah mendatangi keluarga yang terkena musibah meninggal dunia dengan mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburnya. Sungguh, hanya orang-orang cerdaslah yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Seorang putra dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengabarkan, aku datang duduk bersama Rasulullah tatkala datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?" Beliau Rasulullah menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Kemudian dia bertanya lagi, mukmin manakah yang paling cerdas, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab,
orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada banyak peristiwa menyedihkan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita seharusnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga, sehingga kita terselamatkan dari musibah tersebut. Bila usaha maksimal sudah dilakukan tetapi kita masih tertimpa juga, itulah yang disebut takdir. Kita perlu tawakal, ikhlas, dan sabar menerimanya. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburnya. Namun, sebelum mayat atau jenazah tersebut dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si jenazah. Kemudian, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, jenazah diletakkan di tempat yang tinggi. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, jenazah didudukkan, kemudian disapu perutnya sampai kotoran keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri dan dianjurkan mengenakan sarung tangan. Boleh juga memakai wangi-wangian. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si jenazah. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, kemudian disunahkan membasuh sampai 3 atau 5 kali basuhan. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si jenazah sendiri. Apabila tidak ada, orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi jenazah laki-laki dan 5 lapis bagi jenazah perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah? Aisyah menjawab, 3 lapis kain putih. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus yang sudah dihaluskan pada tiap lapisnya. Kemudian si jenazah diletakkan di atasnya, kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengafani jenazah saudara kalian,
maka kafanilah sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian menyolati, ya, jadi yang kewajiban yang ketiga adalah menyolati. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sebagaimana sabda Rasul, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad atau keluar dari agama Islam, maka dilarang untuk disolati. Kemudian untuk tata cara sholat, yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka imam berada di dekat kepala jenazah. Apabila jenazah tersebut perempuan, maka imam berdiri di dekat perut atau pusar jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, diusahakan dibuat 3 shaf. Kemudian yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca di dalam hati, ada yang dilafadzkan. Yang dibaca di dalam hati bersamaan dengan takbir yang pertama itu niat yang wajib. Sedangkan niat yang dilafadzkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Untuk baca niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Di sini ada lafadz hadal mayyiti. Itu kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, hadal mayyiti diganti dengan hadihil mayyitati. Contoh, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Makmuman apabila menjadi makmum, apabila menjadi imam, maka diganti dengan imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram yang pertama, ya, jadi takbir yang pertama atau takbiratul ihram itu bersamaan dengan niat di dalam hati. Setelah takbir yang pertama, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Fatihah selesai, takbir yang kedua. Kemudian membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang keenam, takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila laki-laki, apabila perempuan, maka hu diganti ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, takbir yang terakhir, dilanjutkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian membaca salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah disolatkan, maka jenazah dikubur.
menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Sesuai sabda beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jangan ditunda sampai lama, ya, jenazah harus segera dikuburkan. Kemudian sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur jenazah pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Kemudian anjuran meluaskan liang kubur. Kemudian boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Kemudian untuk bacaan meletakkan jenazah ke dalam liang lahat atau liang kubur, Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati rasulillahi, atau dalam riwayat lain Rasulullah membaca Bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillahi. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si jenazah jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Allah karena hutangnya sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Pembahasan yang ketiga adalah takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur dan memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazziyin atau orang laki-laki yang bertakziah atau muazziyat, yaitu orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang yang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Kemudian untuk adab atau etika orang yang bertakziah. Yang pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Kemudian untuk adab yang selanjutnya bisa dilihat ya di sini. Kemudian bahasan yang terakhir adalah tentang ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan dengan niat untuk mengingat kematian. Pada zaman awal Islam, Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, misalnya menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahaya adalah meminta sesuatu kepada si jenazah yang ada di kuburan. Tetapi beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur dengan tujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan si jenazah.
Hal ini sangat baik karena dengan mengingat mati, kita akan selalu berhati-hati dan memperbanyak amal soleh. Seperti sabda beliau, An Abdillah ibni Buraidah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, rawahu An-Nasa'i. Dari Abdullah bin Buraidah berkata, Rasulullah bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, kemudian untuk hikmah dari ziarah kubur ya. Yang pertama mengingat mati, kemudian dapat bersikap zuhud ya, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di akhirat ya, mendoakan si jenazah agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menerima amal baiknya. Apabila kita mau berziarah kubur, sebaiknya perhatikan adab atau etika berziarah kubur, yaitu ketika mau berziarah niatkan dengan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain ya. Kemudian yang kedua, sesampainya di pintu kuburan ucapkan salam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, Assalamualaikum ya ahlal kubur fa inna insya'allahu bikum lahikun. Kemudian yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Kemudian berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si jenazah di alam barzah dan akhirat. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Kita sebagai muslim harus peduli dengan orang lain, terutama yang berada di sekitar kita. Ketika ada orang yang meninggal atau musibah lainnya, selayaknya kita harus memperlihatkan perilaku mulia. Perilaku mulia yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat materi PAI kelas 11 tentang pengurusan jenazah.